Amin. Shalom semua, silakan duduk. Hari ini bagian ketiga, bagian paling menurut saya paling berat karena nadanya akan sangat keras, karena ini yang saya dapat sepanjang baca, ini yang saya lihat sepanjang kehidupan Yesus. Ada satu hal yang sangat dia benci dari mereka yang agamawi adalah kemunafikan. Ya, bahasa politik yang lagi terkenal sejak tahun 2012 adalah pencitraan, saudara. Dan Tuhan paling gak suka. Nampaknya hubungan yang nyata kerap kali digantikan oleh pencitraan. Sesuatu yang gak nyata, sesuatu yang kayaknya begitu, kelihatannya begitu, tapi sebenarnya enggak. Dan itu Tuhan sangat gak suka. Dan hari ini, kalau saudara perhatiin sepanjang seri ini saya gak pernah pakai slide di depan. Slide itu sebenarnya untuk memanjakan kita, untuk menghemat waktu buka ayat yang udah saya bukain dan saya tulis di situ. Tapi kita semua buka ayat dari 2 minggu lalu, kita buka semua di sini. Kita baca satu-satu. Kenapa? Karena ini yang kita harus pelajari dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat, orang Farisi bicara satu aliran agama Yahudi yang paling ketat. Ya, dan kita harus belajar, bukan cuma tahu, karena beberapa yang kita baca sejauh ini kita udah pernah dengar, bahkan kita udah pernah baca, tapi nampaknya kita kurang perhatiin. Dan hari ini kita jangan sampai miss emosinya Yesus, karena ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Beberapa orang lebih terganggu ngelihat mereka yang hidup dalam dosa daripada ngelihat mereka yang hidup dalam kemunafikan. Yesus terganggu akan dua-duanya. Ya. Kita lihat ada beberapa ayat dan banyak banget hari ini. Saya nggak hitung berapa banyak karena terlalu banyak. Matius 6. Hari ini judulnya hypocritical atau hipokrit, sesuatu yang pura-pura. Kepalsuan atau bahasa Alkitabnya kemunafikan. Ya, yang pertama kita akan belajar dari kemunafikan adalah semuanya itu tentang pamer, meninggikan diri. Ya, saya pernah tulis orang berhenti meninggikan diri ketika dia sungguh-sungguh meninggikan Tuhan. Ya, beberapa kita masih punya kecenderungan meninggikan diri karena kita meninggikan Tuhannya masih formalitas, masih sekedarnya, dan Tuhan gak mau. Karena jujur kita harus percaya, dan saya yakin semuanya percaya bahwa hanya Dia yang layak ditinggikan, benar? Harusnya kita gak layak meninggikan diri sama sekali, jauh. Ya, yang pertama tentang kemunafikan itu semua tentang pamer atau meninggikan diri. Matius 6. Ada beberapa ayat saya pengen baca, 2, 5, dan 16. Ayat 2 bilang gini. Di bawah judul hal memberi sedekah, Matius 6, Yesus ngomong, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Alasannya supaya mereka dipuji orang. Jadi ketika mau bantu orang sebenarnya gak usah direncanain, langsung bantu aja. Gak usah dipikir-pikir, aduh kalau seringkali yang kita pikirin bukan gini, om bantuin atau enggak ya, pengen bantuin tapi kalau kasih segini enak gak ya, kayak gitu rasanya. Cukup Kristen gak ya kalau saya cuma kasih segini. Ada rasa itu, kita mikirin diri sendiri, lebih ke pandangan orang tentang kita. Ya, mungkin gak dipamerin ke orang lain, ada yang lebih parah lagi, dipamerin ke semua orang. Kalau bisa ada yang nyumbang mobil ke gereja, plat nomornya itu namanya dia, kalau bisa, ya kan? Kayak sapi ini sumbangan dari Mbak Pendeta siapa gitu, di badan sapinya itu ditulis gitu. Kalau perlu, biar orang pada tahu ini gue yang ngasih loh. Sering kali kayak gitu, sedekah loh ini padahal. Ya. Janganlah mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat, yang mereka pentingin adalah dipuji orang. Ayat 5. Hal berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kata-kata itu akan muncul terus di semua pembacaan kita, munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Dan ini yang sering kali, saya beberapa kali ikut doa keliling atau kayak semacam pawai doa, dan saya agak kurang suka sejujurnya, karena kita hampir kayak bukan berdoa tapi kayak pamer bahwa kita sedang berdoa. Kita doain lu doh gitu. Pamer, keliling, sengaja gitu, street corners. Dan satu-satunya yang saya baca berdoa di tikungan-tikungan jalan raya itu orang ahli Taurat dan Farisi, orang-orang yang Yesus paling gak suka. Mereka yang dipenuhi roh, bahasa karismatiknya, roh tampil. Ada amin? Gak ada. Ayat 16.
hal berpuasa, dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Mukanya jadi sedih, Bang. Kenapa sih lu muka lu? Enggak apa-apa. Caper biar kelihatan puasa. Apalagi ngaku, aduh gue lagi puasa. Kalau lagi puasa mah puasa aja dong. Yesus bilang minyaki bahkan kepalamu, bikin mukamu sesegar mungkin sehingga orang nggak tahu kamu lagi puasa, karena puasamu ini urusan engkau sama Tuhan. Tapi nampaknya kemunafikan selalu bicara tentang pamer atau meninggikan diri. Matius 15 ayat 1 sampai 9. Seperti janji saya kita akan baca sebanyak mungkin ayat untuk get this across, untuk menyadarkan kita seberapa ini sangat mengganggu Yesus, dan mungkin kalau bisa dibilang hal yang paling mengganggu dia. Ya, kemunafikan bicara kepura-puraan, dan hubungan yang nyata selalu diganti sama kepura-puraan. Ya, sungguh-sungguh selalu diganti sama pura-pura. Lawannya sungguh-sungguh itu pura-pura. Dan gak heran Yesus sangat benci ini. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ini agama tuh sengeri ini, saudara. Coba lihat ayat 1 dari Matius 15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mereka datang jauh-jauh cuma buat ngomong gini doang, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Wow. Yesus bilang agama Yahudi itu adat istiadat nenek moyangmu. Penistaan kepada agama ini. Oh iya, saudara mesti ngerti kenapa Yesus dihukum mati. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya dan kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, untuk membantu orang tuanya sendiri. Dia bilang sama orang tuanya, sorry Pak Mah, apa yang ada padaku duit yang kemarin tuh, yang sebenarnya bisa bantuin papa mama, tapi sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Wow. Alasannya gak bisa bantuin orang tua karena duitnya buat bayar perpuluhan. Dan berpikir itu yang Tuhan mau. Saya gak menentang perpuluhan sama sekali, enggak. Tapi saya menentang hati-hati yang kayak gini, yang berpikir ini semua tentang kita punya religious performance. Seolah itu yang Tuhan mau. Dengerin saudara, sampai detik ini kita harus berani bilang bahwa Tuhan gak miskin, karena emang dia gak miskin. Ada temanku yang dalam dilema, beberapa orang nanya, ya dalam dilema, atau gue mau bayar perpuluhan atau mau bantuin teman gue. Aku langsung kasih ayat ini. Lu tahu kan jawabannya? Lu tahu kan Tuhan gak menghendaki korban bakaran dan korban sembelihan, tapi dia menghendaki belas kasih. Tahu kan? Jadi kayak gini gak usah bikin dilema. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena Yesus yang bilang, apapun yang kamu lakukan terhadap orang yang paling kecil ini, engkau melakukannya untuk siapa? Untuk aku, kata Yesus. Jadi jangan pernah bingung. Kalau kita kasih perpuluhan untuk Tuhan. Kita kasih buat dia. Dan kalau kita bantuin orang, kita bantu juga buat siapa? Buat dia. Semua yang kita lakukan, yang kita berikan buat dia. Jadi gak usah segan, gak usah bingung, gak usah dilema. Saya ulang lagi ayat 5, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wow. Kalau saudara baca Alkitab nanti kita akan baca lebih lanjut, Yesus itu paling keras dan paling kasar sama orang-orang yang agamawi.
Jadi agak membingungkan. Sepanjang saya ke gereja, sepanjang dari kecil dengerin firman, kayaknya pendeta lebih keras sama orang-orang yang berdosa dibanding sama orang-orang yang munafik. Padahal yang berdosa udah beberapa lagi gak mau ke gereja karena selalu diserang. Dari mimbar diserang, kanan kiri yang tahu udah mulai ngejauhin dia. Padahal Yesus datang untuk mereka. Akhirnya gak ke gereja lagi karena selalu diserang. Padahal kalau Yesus yang khotbah, bisa jadi yang diserang semua yang agamawi, bukan yang berdosa. Makanya dibilang deretan paling depan. Kalau bicara konser itu VVIP. Paling depan tuh sebenarnya VVIP, aksesnya paling jelas. Bukan yang di belakang duduk, makan, bawa rantang. Itu sebenarnya mau nonton konser apa mau camping juga gak jelas. Pokoknya tempat yang paling enak, paling nyaman. Enggak, yang paling VVIP di depan Yesus. Dan saudara mesti tahu ini depan dia siapa. Pemungut cukai, pelacur, pembunuh, semua penjahat paling depan. Kenapa? Karena mereka gak rasa dihakimi, mereka gak rasa. This is good news. Gue tahu gue jahat dan gue tahu gue mesti ke neraka, tapi dia bilang ada jalan lain. Dia bilang ada keselamatan tersedia. Yesus paling keras sama orang-orang yang kayak gini. Kenapa? Karena bibirnya memuliakan aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Semuanya adalah pencitraan. Bagian kedua, kemunafikan. Selain dipenuhi dengan pamer atau meninggikan diri, kemunafikan identik dengan pencitraan atau sebuah kepalsuan. Matius 22 ayat 15 sampai 18. Ini semuanya dibahas sama Yesus, saudara, detail semuanya, sampai tentang bayar pajak. Ini judulnya tentang membayar pajak loh, saudara. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kasarnya orang Kristen mesti bayar pajak gak sih? Atau pendeta mesti bayar pajak gak sih? Paling gak jelas kan pendeta kan? Ya dong. Karena ini bukan perusahaan, ini non-profit organization. Mesti gak? Jawaban Yesus cukup jelas. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Lihat gak? Kaum agamawi selalu ngumpul gimana caranya buat kita jatohin dia. Ya biar dia gak jadi gubernur lagi, gimana caranya. Nah, ya kan? Kita lagi hidup di mana Alkitab jadi nyata di depan hidung kita sendiri. Kita tahu bahwa ini bukan cuma ceritaan zaman dulu, ini masih terus berlaku sampai detik ini. Ya, penganiayaan tetap berlaku, tetap dilakukan terus-menerus kepada anak-anak Tuhan. Dari dulu Yesus sudah bilang, dan ini jadi kenyataan makin lama makin jelas. Kita lihat kisah Yusuf, kita lihat kisah Daniel, kita lihat kisah semua kisah di Alkitab, kita lihat kisah Yesus lebih parah lagi. Yang paling jelas adalah tentang kisah Yesus. Kita lihat, wow. Kenapa? Benar atau benar? Ya, karena Yesus paling keras sama orang-orang ini yang bawa-bawa agama untuk kepentingan agendanya sendiri, dan Yesus paling sebel sama orang-orang kayak gini. Mereka berunding gimana caranya biar kita tangkap dia, kita rekam nih satu kata yang salah nih, dan kita pakai nih buat nah dia menista agama kita kan gitu. Ini yang dicari satu kata yang salah aja. Ya, ada amin kan, kita lagi ngeliat di TV kan. Firman itu nyata, saudara, gak cuma cerita kok. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, Guru, lihat pertanyaannya sopan. Kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Wih, manis. Agamawi banget gak sih? Hal-hal yang begini-begini, pujian-pujiannya juga palsu sebenarnya. Lebih hampir kayak bahasa Jawanya tuh ngenyek bentuknya. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Bukan cuman mesti bayar pajak gak? Dia bilang boleh gak bayar pajak? Lebih parah lagi. Tetapi Yesus mengetahui apa? Baca yang keras apa? Kejahatan
hati mereka itu. Lalu berkata, sekali lagi kenapa Yesus tahu kejahatan hati mereka? Karena Yesus adalah Tuhan dan Tuhan yang bikin hati kita. Agama bisa mengelabui orang lain tapi gak bisa mengelabui Tuhan karena Tuhan tahu hati kita. Dan Yesus karena tahu kejahatan hati mereka, tahu motivasi dibalik semua pertanyaan ini, dia langsung nembak begini. Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Wow. Gak heran kenapa dia disalib kan? Dia selalu ngajak ribut kaum alim ulama era itu. Selalu dan selalu. Dia paling keras sama orang-orang itu. Kenapa? Kenapa jawabannya? Karena dia Tuhan. Orang lain bisa ngelihat dan bisa segan sama orang-orang kayak gini. Ya kan? Polisi gak berani kan? Segan, takut ngelawan Tuhan. Oh, zaman itu juga sama kok. Takut ngelawan Tuhan. Jangan sampai kita tekan orang-orang ini. Kita ngelawan Tuhan, kita menista agama, kita menghina Tuhan, dan itu dia, mereka punya itu. Tapi Yesus gak peduli. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan paling gak suka kemunafikan. Yang kita tahu kisahnya, benar? Dia bilang mana? Sini, mana koin? Ada uang gak? Kenapa dia nanya ada uang gak? Kemungkinan besar dia gak ada, saudara. Kalau ada dia tinggal gini doang nih. Nih lihat nih, gambar siapa? Enggak, dia mana nanya. Ada uang gak? Oke. Gambar siapa? Kaisar. Ya udah, kasih yang kaisar yang punya dia. Dan kasih kepada Tuhan yang punya Tuhan. Artinya apa? Kalau kita memberikan kepada kaisar pun, kalau kita bayar pajak pun kita tahu. Pemberian kita pun juga harusnya itu ditujukan kepada sang raja segala raja, benar? Itu bagian dari menjadi warga negara yang baik dan bagian menjadi orang Kristen yang baik. Melakukan apapun dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan buat manusia. Harusnya bukan dilema kata Yesus. Lu cuma mancing gua doang. Lu cuma nyari salah gua doang untuk dipakai menuntut gua kata Yesus. Ayat 22 menarik, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Karena bahkan di kalangan para alim ulama, para kaum agamawi pasti akan ada dilema di mana kita mesti ngikutin hukum negara atau hukum Tuhan. Berlawanan seringkali. Ya kan? Kita mau bernegara Pancasila atau negara yang satu lagi, negara agama khusus. Ada pertentangan. Tapi bagi seorang Kristen gak pernah ada pertentangan karena seorang Kristen percaya ya semua pimpinan, semua raja, semua presiden itu Tuhan yang angkat. Entah yang ramah atau yang bengis, kita diajar untuk tunduk, untuk berlatih. Karena penundukan diri kalau gak dilatih di bumi kita gak akan punya nanti di sorga. Kalau sama orang yang kelihatan kita gak bisa tunduk, apalagi kita ngakunya tunduk sama Tuhan, itu sebuah gombalisasi, apapun artinya itu. Oh iya, pengakuan di mulut doang, satu yang agamawi. Tapi lu gak tahu bos gue kayak apa, sekali lagi, gak penting. Ya Tuhan yang buka lowongan kerja di tempat itu. Artinya Tuhan yang izinkan kita punya bos kayak gitu. Bagian dari pembentukan untuk semakin menguduskan kita. Belajar untuk belajar untuk mempercayakan diri sampai level kalau kita diperlakukan atau dizolimi, difitnah, kita gak membela diri. Orang yang percaya bahwa pembelaan adalah dari Tuhan akan semakin jarang membela diri. Itu ciri-cirinya orang yang percaya pembelaan dari Tuhan. Matius 23 ayat 13, dan ini saudara saya mohon agar kita bertahan karena ayat-ayatnya sangat keras. Dan ini bukan buat mereka, ini buat kita. Banyak orang nyerah baca Alkitab karena rasanya kayak diomel-omelin, it's true. Kenapa diomelin? Karena hidup kita berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita udah sesuai, semua yang kita baca ini cuma jadi reminder, bukan jadi warning. Reminder doang. Bukan juga sebuah jadi teguran, tapi cuma pengingat aja. Tapi kalau hidup kita masih yang ini, kalau kita masih Farisi dan ahli Taurat, kita masih agamawi, ini akan jadi teguran buat kita dan emang dimaksudkan oleh Yesus, ini buat kita.
Ya, jadi bertahan sama saya, ayat-ayatnya cukup keras. Matius 23 ayat 13. Matius 23 ayat 13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat 14, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 13 bilang gini, soalnya gini, masuk sorga sebenarnya gak susah, tapi lu bikin jadi ruwet. Itu dia maksudnya. Ya, kekristenan kalau masih berat, ya, kekristenan kalau masih berat, tandanya kita hanya sekedar agamawi. Kita masih memperlakukannya sebagai agama karena agama itu berat. Semua beban dipikul sendiri. Tapi Yesus bilang apa? Datanglah, hai marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuknya itu gampang. Ya, kuknya itu mudah. Dan bebannya pun ringan. Kenapa? Karena Yesus juga memikul bebannya. Gak semuanya kita. Keselamatan kita gak tergantung dari perbuatan kita. Keselamatan kita tergantung dari apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan dari situlah kekristenan yang sejati mengalir. Ya, bukan saya bilang bahwa sangkal diri itu mudah, memikul salib itu ringan. Tapi semuanya jadi indah. Kenapa? Karena kita jatuh cinta. Buat orang yang jatuh cinta gak ada yang terlalu berat, benar? Pengorbanan itu bukan sesuatu yang menyakitkan buat orang yang jatuh cinta, sesuatu yang indah. Dan itu yang Yesus maksud. Kalau kekristenan kita masih terlalu berat, kemungkinan besar, ya, kalau pelayanan kita jadi sebuah beban, kemungkinan besar kita masih agamawi. Kita masih dipenuhi kemunafikan di semua tentang diri kita, apa yang bisa kita dapat. Beberapa kita masih sulit taat karena masih nyari apa yang kita dapat dari ketaatan ini. Saudara, kalau saudara sadar apa yang sudah Tuhan berikan atau siapa yang sudah Dia berikan, saudara gak akan minta apa-apa lagi. Tuhan adalah gembalaku, I shall not want. I want nothing else. Kalau kita udah punya Dia, apalagi yang kita minta dari Tuhan? Kalau kita udah punya Yesus, apalagi yang belum Tuhan berikan bagi kita? Sampai mana tadi? 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Religion is business. Religion is business. Dan saya berdoa biar gereja Bethel Indonesia jadi gereja Bethel Indonesia sekali lagi. Kalau udah bergeser jadi gereja bisnis Indonesia. Kalau dengar kisah-kisahnya, di setiap gereja pernah dikudeta lah, masalahnya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya kekuasaan, ujung-ujungnya kemunafikan. Berapa kali saya mau tinggalin gereja karena kenyataan pahit ini, tapi saya lihat ayah saya ada di situ. Saya lihat dia masih stay karena dia tahu there is hope. There is hope. Natal kita ini temanya, benar? Harapan itu masih ada. Oh ya. Masih ada orang-orang yang mau baca ayat-ayat kayak gini dan memilih untuk bukan tersinggung. Tersinggung itu wajib. Kalau firman Tuhan gak menyinggung kita, artinya firman Tuhannya cuma di atas-atas, gak menyentuh sampai hati. Tersinggung itu wajib, tapi habis tersinggung pertanyaannya, mau kepahitan atau mau bertobat? Karena dua-duanya membutuhkan energi. Tapi jangan sampai kepahitan, karena bukan untuk tujuan itu Yesus marah-marah kayak gini. Yesus gak benci mereka. Yesus benci kemunafikan mereka. Dan mereka terlalu jago ayat sampai Yesus selalu nembak dengan lurus. Hai kamu orang-orang munafik, langsung ditembak. Mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Beberapa orang udah empet sama gereja karena ini mah modus doa, ada udang di balik bakwan, di balik semua ini. Pencitraan semua nih orang-orang. Shalom. Shalom.
Kita di belakang juga sialan tuh orang. Ya? Sialan sama shalom beda dikit memang. Bahasa roh kencang tapi ngomongin orang juga kencang nanti di belakang. Udah empet orang-orang sama kayak gitu. Dan gini, orang yang kok udah sakit hati sama gereja tuh sulit. Makanya saya selalu bilang gini, men, minggirin dulu itu semua organisasi. But here is Jesus. I want you to meet him. Ini Yesus. Ini Yesus yang mati buat lo. Ini Yesus yang juga benci sama kepura-puraan kayak gini. Dan orang kalau udah jatuh cinta sama Yesus akan mencintai apa yang dia cintai, yaitu gereja. Ketika saya udah memilih untuk meninggalkan ini semua dan pikir Tuhan dari mana aja, ngapain mesti ke gereja? Tuhan bilang, you cannot hate whom I love. Kamu gak bisa benci siapa yang saya sayang. I love my church. The church is my body. You should love him or her too. And that's why I'm here. Dengan semua kepahitan, saudara tahu kalau saudara dengar pendeta macam kayak gini, saudara, ini pasti penuh kepahitan. Emang. Makanya selalu berharap ada anggur baru buat saya. Karena anggur yang minggu lalu gak cukup kuat buat minggu ini. Saya butuh hidup saya lebih manis. Saya butuh makan madu. Bukan cuman berkat yang bentuknya susu yang saya minum dan kalau gak minum jadi basi, tapi madu. Dibilang firman Tuhan bagi teman-teman Yahudi, Taurat itu kayak madu. Anak kecil Yahudi kalau lagi baca Alkitab, baca hukum Taurat tuh kan lembaran gitu ya, ditaburin madu. Jadi sambil mereka baca sambil dijilat madunya, kayak baca Alkitab sambil makan permen. Buat mereka tahu, dari kecil didoktrin bahwa firman Tuhan tuh segitunya buat jiwa kita. Yang paling manis, yang paling indah, yang paling berharga. Dan saya pengen dari kecil anak-anak juga kayak gitu. Ya, bukan tiap minggu dikasih permen nanti sakit gigi semuanya. Bukan. Tapi biar orang tuanya pun belajar menanamkan nilai ini kepada anak-anak. Nah, di rumah ini gak ada yang lebih berharga daripada firman Tuhan. Kita merayakan ini setiap kali kita buka Alkitab. Karena ini isi hatinya Tuhan. Kita merayakan hadirat dia, makanya kita mau dengerin dia ngomong. Orang kalau Tuhan kalau dicuekin itu kita gak menghargai hadiratnya. Kalau orang gak mau denger firman, itu namanya cuekin Tuhan. Ya? Saudara pernah gak diajak nemenin sama satu orang entah belanja atau ngapain gitu, tapi sepanjang jalan saudara nggak boleh ngomong? Pernah? Pas mau coba ngomong, diam. Gini, gue cuma pengen lu nemenin gue, gak usah ngoceh, diam. Enak gak? Percaya gak? Baru sekitar 200 meter pasti udah minta turun, bener kan? Ya dong. Di mana ada hadirat di situ pasti ada percakapan. Di mana ada hadirat Tuhan di situ ada firman Tuhan dinyatakan, ada isi hatinya yang dikasih tahu. Karena dia bukan cuma nemenin kita, dia mau mengubahkan kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini firmannya saudara, rasanya keras tapi ini firman, ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Mulut yang sama yang says, I love you. Mulut yang sama yang bilang, hai orang-orang munafik. Dan ini buat kita, bukan buat yang lain. Jangan mikir ini buat orang-orang yang di sana, di luar sana, ini buat kita. Ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Lihat, penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Wow, keras banget. Hah? Lu bertobatin orang masuk ke agama lo, dan dia jadi 2 kali lebih jahat dari lo. Orang neraka dia bilangnya. Bahasa jalanannya apa saudara? Dan kamu menjadikan dia 2 kali anak setan dari lo. Jebret banget gak tuh? Oh ya iyalah. Digituin, dia bilang agama gak bisa bawa lu ke sorga. Agama malah menjadikan lu 2 kali lebih jahat. Ketika lu mempertobatkan orang lain, dia 2 kali lebih orang neraka daripada lu sendiri. Pantesan disalib ya. Ini keras banget saudara. Saya pas pertama baca ini kayak, hah? Yesus pernah ngomong gini? Gila mulutnya.
Kok saya gak pernah dengar di sekolah minggu? Wah, penistaan kepada firman Tuhan nih. Guru sekolah minggunya menyimpan bagian-bagian seru. Kenapa gak dibacain? Tau gitu saya gak main-main sama Yesus. Kalau saya tahu dia ngomong kayak gini. Kalau gitu saya gak perlu 24 tahun hidup dalam keagamawian, berpikir bahwa agama Kristen bisa menyelamatkan saya. Enggak bisa. Bukan agama yang bisa nyelamatin kita, Tuhan yang bisa nyelamatin kita. Dan penyelamatannya harus dilakukan, dia harus jadi manusia. Karena manusia yang berdosa dan dia harus menebus manusia. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, anak gak bisa diganti sama pembantu, artinya manusia gak bisa diganti sama malaikat, harus Tuhan sendiri yang turun. Kalau saya menyadari hal itu semenjak 24 tahun yang lalu, saya gak akan buang-buang hidup saya. Dan saya berdoa, New Wine Kids baru dimulai lagi. Saya berdoa biar dari kecil mereka menyadari bahwa bukan kebaikan mereka yang bisa bawa mereka ke surga. Jarang loh berani ceritain Injil ke anak kecil. Ntar ya udah kan bukan kebaikan kita, jadinya pada kayak pada bandel semua. Bukan itu. Kita harus menemukan cara, menemukan satu kasih karunia yang sama yang kita terima, kasih karunia yang sama yang mesti kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga mereka besarnya nggak manipulatif. Nggak dipenuhi pencitraan. Yang kan pas ada papa, kenapa? Shalom pak. Papa sendiri bilang shalom, kan itu kan agamawi banget kan. Ada di sini yang manggil papanya shalom? Nggak ada kan? Pak, biasa aja gitu. Oke shalom pak, emangnya. Itu udah mulai agak-agak ada bibit-bibit agamawi itu kalau anak kita manggil kita shalom. Udah mesti, siapa yang ngajarin tuh nak? Bukannya nggak boleh. Tapi bahasa Jawanya nggak genah, nggak genah gitu. Apaan sih? Ini nggak usah gitu-gitu amat gitu. Ya kan minta makanan pagi nggak usah kayak memohon-mohon dengan puisi panjang. Makan pagi nak itu udah di meja. Pak aku lapar, udah ngomongnya gitu gampang. Matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Ya kan? Kayak sambutan kepada kaisar tau gak? Ya kan? Bener kan? Ayolah. Tuhan tuh paling sebel denger gitu-gituan dari kita, bener deh. Kasarnya gini, kalau ada pasangan nih, suami istri atau pacaran gitu, paling gak suka namanya gombal. Kayak gitu-gitu sering kali gombal. Kalau emang bener kita meninggikan Tuhan kayak gitu, yes. Tapi kalau emang itu gombal, cut it off because dia gak suka. Dia gak suka. Ayat 16, celakalah kamu hai pemimpin buta. Seri kita kan Blind Guides. Ayat 23 langsung loncat saudara. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Lihat ini kata-kata Yesus tentang perpuluhan. Yang satu harus dilakukan apa? Perpuluhan. Lihat kalau ada orang menentang perpuluhan aneh, artinya dia ngelawan Yesus. Yesus bilang yang satu harus dilakukan, perpuluhan tadi. Itu yang pertama, yang satu itu. Ya. Dan yang lain jangan diabaikan, artinya jangan sampai alasan kita gak bisa bantu orang karena kita baru kasih perpuluhan. Yesus sangat benci itu. Yesus sangat benci ketika our religious performance lebih penting daripada saya gak bisa berani bilang job, tapi it's true. It's our job to love. Tugas kita adalah untuk mengasihi. Jangan sampai gagal mengasihi. Jangan sampai berhasil di dalam agama dan gagal di dalam belas kasih. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat 25. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Religion is business. 27. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran.
Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Wow, pantesan dia disalib, lihat gak? Jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk ngegolin agenda pribadi lo, munafik. Heboh, ribut semua langsung. Kesel lah dengernya. Bayangin saudara bayangin nih, saudara gak kesel bacanya, kenapa? Karena kita gak ngerasa sebagai orang yang dibacain ayat ini kan. Coba posisiin diri kita di situ coba. Kita dengan semua agama kita, dengan semua religious performance, semuanya, pelayanan kita puluhan tahun, tiba-tiba Yesus ngomong kayak gini. Itu kayak kuburan. Luarnya semua dipenuhi pencitraan dengan gelar yang panjang-panjang dan jubah yang panjang-panjang dan doa yang panjang-panjang. Semua yang terlalu panjang. Luarnya putih memang, dalamnya mayat. Panas pasti, yakin saya. Kok 26 sih. 29. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak akan ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Gile. Kenapa? Lu dikata lu menghormati nabi-nabi, lu yang bunuh. Bukan kita ya, bapak lu yang bunuh kalau gitu. Ya, semua nabi yang benar pasti dibunuh. Bukan karena ketololannya sendiri, bukan karena dosanya sendiri, tapi karena mengatakan kebenaran. Dan Yesus bilang ini semua kebenaran, makanya pasti sakit buat yang dengar. Before the truth set you free, it will piss you off. Sebelum kebenaran memerdekakan kita, itu akan bikin kita kesal dulu, marah dulu, tersinggung dulu. Oh, makanya firman Tuhan mesti bikin kita tersinggung, karena dari situ kita putuskan untuk bertobat atau kepahitan. Harus tersinggung tuh wajib. Jadi ntar kalau perlu di depan ya kita tulis ya, bukan welcome home tapi silakan tersinggung atau wajib tersinggung. Apalagi pas dengar firman Tuhan. Tersinggung artinya hati kita kesentuh. Dan semua berhalanya di situ ikut kesentuh juga. Semua penyakitnya juga kesentuh. Ketika penyakitnya disentuh, kita baru sadar kita sakit dan baru kita bilang, we need help. Kami butuh juru selamat, kami butuh sang penyembuh. Karena sakitnya belum sembuh walaupun ditutupi dengan pelayanan, dengan semua religious activities. Kita menyibukkan diri untuk berupaya melupakan apa yang dia lakukan. Siapa dia? Dia. Kita tahu kan kita punya itu, semuanya kita berharap lagu ini jadi kenyataan. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Jadi berapa kita belum bisa mengampuni, tapi membungkus itu semua dengan religious activities, berusaha menyibukkan diri. Dan pengampunan sejati gak bisa diberikan karena kita terlalu sibuk untuk membenci, bukan. Pengampunan sejati hanya diberikan ketika kita ingat apa yang Yesus lakukan buat kita. Bukan cuma marah-marah, tapi mati buat kita. Nah, bersyukur kalau kita punya orang tua yang bukan cuma selalu marah-marah nasehatin, tapi juga membanting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, untuk kita bisa bertahan hidup sampai sekarang. Itu orang tua yang sebenarnya. Dan Tuhan kita bukan cuma nyuruh-nyuruh atau ngelarang-larang, tapi dia really saves. Dia gak duduk di sorga ongkang-ongkang kaki, lempar Alkitab dan suruh kita lakukan semua firman Tuhan. Dia turun dari sorga 2000 tahun yang lalu jadi sama kayak kita. Hidup sempurna gantiin hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal, sehingga kita gak perlu mati. Our God really saves. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Seperti saya bilang, kita akan baca banyak banget ayat. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. Mentalnya gini, kiamat masih lama. Dari zaman papa sekolah minggu juga dibilang Yesus sudah mau datang. Itu cuma akal-akalan doang biar dia gak bandel. Ya, kalau orang Indonesia selalu bilangnya Belanda masih jauh. Belanda masih jauh tapi Tuhan udah dekat. Itu hamba yang jahat, di pikirannya gitu. Udahlah sungguh-sungguhnya ntar-ntaran aja lah. Udah kayak gini cukup kan, yang penting kita pelayanan. Ke gereja udahlah. Jadi akhirnya hidupnya asal-asalan. Orang yang bukan hamba sungguhan akan kayak gini. Dia akan mulai kelihatan sibuk ketika tuannya ada. Ya. Ketika tuannya nggak ada, ketika bos nggak di rumah, kucing langsung pada pesta, bener? Ketika kucing nggak ada, tikus pada pesta, itu maksudnya. Jangan kayak gitu, saudara. Karena nggak ada momen di mana Tuhan nggak ada di situ. Dia selalu ada di depan kita dan kita biar didapati sebagai hambanya. Walaupun dia belum datang, tapi dia bukan di sana dan baru mau datang, tapi dia udah di sini semenjak Pentakosta. Dia udah di sini, udah tinggal di hati kita. Dia tahu isi hati kita. Jangan pernah bilang dalam hati, belum lah. Orang yang punya mental gitu akan ngacak-ngacak nih, dibilang gitu kan. Lihat gak tingkah lakunya? Memukul hamba-hamba lain, lihat, menjadikan pelayanan sebagai sebuah kompetisi. Gini, kalau kepahitan jangan buka gereja. Buka aja toko bakmi. Kepahitan kok buka gereja? Kita buka gereja kenapa? Buka gereja lain memisahkan diri kenapa? Karena visi. Oh iya, bahkan teman seperjalanan Paulus pun ntar memisahkan diri dari dia. It's okay, itu selalu okay. Jadi kalau ada yang memisahkan diri, please jangan pernah karena kepahitan, jangan pernah. Itu karena perbedaan visi. Karena Tuhan mau menjangkau orang-orang ini lewat satu orang ini dan berbeda penjangkauannya, it's okay. Banyak gereja kenapa? Karena banyak yang mesti dijangkau. Saya dulu paling empat sama denominasi yang terlalu banyak, apalagi di Indonesia. Saudara percaya nggak, di Manado doang itu ada ratusan denominasi. Di Manado doang, itu kota kecil. Artinya tiap kali 2 kali kesandung, sebelahnya gereja, saudara. 2 kali kesandung, akan berusaha ngindarin serempet mobil, gereja lagi. Kebanyakan. Dan saya selalu bingung, Tuhan kenapa sih kalau emang Tuhannya satu, kenapa banyak denominasi? Tuhan bilang apa? Karena terlalu banyak orang yang untuk dijangkau. Tiap denominasi punya keunikan masing-masing. Karena setiap orang punya keunikan masing-masing. We need everyone to reach everyone. Itu alasannya. Dan dalam perbedaan itulah kita baru benar-benar sungguh-sungguh mengupayakan persatuan. Dan ketika itu terjadi kita menghargainya. Karena bersatu itu gak gampang. Dibutuhkan kerendahan hati. Saya berdoa lebih banyak lagi nanti di kota-kota. Ya, bikin acara konser KKR yang satu KKR itu bisa banyak gereja gitu yang datang. Kerjasama. Jadi nggak perlu bilang kayak, ya kak boleh nggak tahun depan saya nggak menyombong, sudah saya nggak mau sama sekali. Tapi tahun depan saya diundang ke banyak kota. Jadi saya tahun depan mungkin minggu pagi saya akan beberapa kali nggak ada, bukan karena nggak sayang, ya. Tapi karena Tuhan bawa saya ke daerah-daerah lain, ada beberapa tempat yang bilang, tapi kita gereja kecil kak, gini-gini segala macam. Aku bilang gereja kecil, aku tahu di kota itu aku punya teman, gerejanya lumayan gede, kerja sama aja sama dia, ya kan? Ya tapi gini-gini gitu-gitu, lihat gak? Kenapa? Karena seringkali kita bikin acara buat gereja kita, itu problemnya. Sorry itu yang terjadi kan? Kalau sungguh-sungguh meninggikan Kristus, kita gak akan problem. Kita akan kerja sama-sama siapapun. We need everyone to reach everyone. Nah, untuk tugas itulah. Ya. Jadi kalau kepahitan mending buka toko bakmi kan. Tuanku tidak datang, dia mulai memukul hamba-hamba lain, lihat mulai gangguin pelayanan-pelayanan orang lain.
Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, mulai jadi fasik, mulai gak jadi rohani lagi, lebih sering nongkrong. Lebih sering foya-foya dibanding benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Maka Tuhan hamba itu akan datang kepada hari yang tidak disangkanya. Ya, akan datang sebagai apa? Pencuri. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia, perhatiin kata-kata ini saudara, ini keras. Membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di mana itu? Neraka. Senasib dengan orang-orang munafik. Lihat gak? Orang-orang munafik tempatnya di mana? Di neraka. Karena yang dipenuhi pencitraan itu setan. Anak Tuhan gak butuh pencitraan. Ya, cuman agama yang membutuhkan pencitraan. Kalau kita sungguh-sungguh rohani, kita gak perlu pamer bahwa kita rohani. Orang akan bisa lihat nih orang rohani atau enggak. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ratapan itu tangisan, bukan penyesalan, tapi lebih karena sakit. Tapi kertak gigi ini yang menarik. Kenapa? Karena gini, kapan sih kita menggertakkan gigi kita selain karena kedinginan? Bukan karena sakit doang, tapi karena kesel. Bener gak? Ngelawan. Kalau lagi empat sama orang, tiba-tiba bunyi gigi, panas, marah. Dan itu dia karena neraka diciptakan buat tempat, buat iblis dan orang-orang yang ngelawan Tuhan. Makanya di situ akan terdapat kertakan gigi. Kenapa? Karena selamanya mereka akan marah sama Tuhan, akan benci sama dia. Sebutnya musuh Allah. Menjadi sahabat dunia ini menjadikan dirimu musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Dan biar kita didapati hari ini gak marah dengar apa yang Yesus bilang. Tersinggung wajib, tapi harus bertobat. Nah kita tahu sekeras ini teguran dari mulut dia, kita tahu hatinya. Kalau kita tahu hati orang yang menegur kita sekeras itu mengasihi kita, teguran itu akan kita jadikan alasan untuk berubah. Kita akan tahu dia terlalu sayang sehingga dia segini galaknya. Berlaku buat orang tua, berlaku buat best friends, berlaku buat bos kepada karyawan, berlaku buat kita kepada Tuhan kita. Kalau dia terlalu keras artinya dia terlalu sayang. Jangan ragukan hatinya, dan jangan curigai firman-Nya. Semua itu ada maksudnya. Pembacaan terakhir kita di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. 5 ayat terakhir, ada amin? Ada, soalnya udah terakhir kalau kata Papa. Papa selalu bercanda kayak gitu. Penderitaan kita hampir berakhir saudara. Tenang, ini terapi. Terapi session. Terapi session itu berantakan. Ya, ini tuh namanya lagi terapi. Semua terapi gak enak, semuanya sakit. Tapi demi kebaikan kita. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini agama yang sesungguhnya kalau ada istilah agama. Sesuatu yang rohani, sesuatu yang dari atas. Dan dipenuhi kelemah lembutan, bukan penghakiman. Tapi Yesus di sini gak lemah lembut, dia tergantung sama siapa dulu lemah lembutnya. Kalau sama yang pura-pura, dia pulang ditembak sama dia. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jangan kita berdusta melawan kebenaran ketika kita menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Lihat, dua hal itu selalu identik. Agama identik dengan itu. Ya, iri hati, nggak mau kalah. Dan egois, dua hal itu. Dan dibilang kita sedang berdusta dan melawan kebenaran, sehingga kita memegahkan diri. Gila, ayatnya terlalu kaya, di ayat 14 saya terlalu kaya. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia. Dari siapa? Setan-setan yang menurut Yesus, kata Yesus sendiri, neraka dibikin untuk iblis. Tapi dan para pengikutnya.
Jadi ketika kita jadi lagi iri hati dan munafik dan menyombongkan, mementingkan diri sendiri, kita lagi melawan kebenaran dan berdusta. Kita lagi ngikutin setan. Sebab di mana ada iri hati, ayat 16, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Biar kita didapati di sini murni, sungguh-sungguh mengasihi gereja yang adalah tubuh Kristus, sungguh-sungguh, sehingga nggak ada yang di sini saingan, nggak perlu, karena Bapak nggak pilih kasih, jadi kita nggak perlu caper. Orang berhenti caper kalau tahu Tuhan nggak pernah berhenti perhatiin dia. Kita diperhatiin sama Tuhan dari lahir sampai sekarang, jadi nggak perlu cari perhatian, nggak perlu. Tapi seringkali kita nggak cari perhatian sama Tuhan, kita cari perhatian sama sesama manusia, itu problem kita. Dan kalau ada kita di sini yang kayak gitu, ini dia, ini Tuhan memohon kita untuk bertobat. Kalau nggak gereja isinya begini terus, perpecahan, kekacauan, kenapa? Karena dipenuhi itu. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, perhatiin kata-kata ini ayat mas kita. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ditaruh paling belakang karena itu yang paling nyebelin sama Tuhan. Hikmat yang dari atas, agama yang sesungguhnya, kalau bisa dibilang ada agama kerohanian yang sesungguhnya. Ini ada ciri-cirinya kalau di sini semua. Real, murni, sungguh-sungguh, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada harapan buat kita. Di ayat-ayat ini terletak kuncinya, hikmat yang dari atas. Yuk kita berdoa.